tidak se-happy di SMA mungkin ya, kayak gitu kali ya? Tiap bener banget. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama teman-teman SMA, apalagi teman-teman seorganisasi yang heboh, Ya, kayak balik lagi. Oke. Hai. Jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang kehidupan. Jadi sahabat gue adalah teman gue dari Putih Abu. Menurut pengalaman Kasafa, ternyata kuliah itu tidak seindah masa Putih Abu. Yuk kita simak gimana pengalamannya. Kamu di kuliahan itu tuh apa yang dinikmati gitu? Kan pasti ada momen yang dinikmati nih, kayak di SMA momen campingnya, momen mainnya gitu. Tapi di kuliah apa nih, kan kata kamu katanya nggak menikmati. Pengen tahu nih. kalau di kuliah aku menikmatinya ya aku dapat beasiswa. Oke. Gitu. Jadi kayak aku kuliah, tapi aku kayak dibayar gitu. Oke. Jadi kayak kerja aja gitu. Oh, selebihnya kayak ya udah Selebihnya kayak pulang gitu ya. kuliah pulang. Ada sih itu beberapa kayak main sama teman gitu. Ada yang kayak gitu refreshing lah ya. Ya pasti ada lah, cuman kayak nggak seindah gitu. nggak terlalu sering gitu. Karena kan fokusnya udah beda kan. Oke. Sama fokus untuk kuliah, untuk mata pelajaran gimana sih caranya nilai naik atau mempertahankan gitu, nggak boleh turun gitu kan. Ya kayak gitu sih. Oke gitu. Berarti kalau pas kuliah nih gimana nih, menurut kamu lebih susah di SMA apa kuliah nih? Kan temen aku nih misalkan ya, contohnya katanya kuliah mah nggak ada apa-apa, maksudnya masih bisa santai. Kalau dulu tuh SMA katanya ada hafalan dan segala macam, ulangan tiap minggu dan segala macam. Tapi dia tuh lebih santai di kuliah gitu. Kalau kamu tuh gimana? Berarti masalah pelajaran. Iya oke. Masalah pendidikannya ini. Kalau misalnya untuk masalah pelajaran, kayak aku menikmati sih. Oke. Karena kan namanya juga belajar. Tapi kalau di kuliah itu rasa-rasanya gitu ya. Jadi sesuatu hal yang dulu dipelajari itu kayak susah gitu kan. Tapi pas kuliah kayak gampang aja gitu. Kayak misalkan kita nggak punya basic, tapi kok tiba-tiba bisa gitu. Tiba-tiba bisa aja jalan. gitu. Oke. Udah jalannya kali ya. Udah jalan. Sesusah-susahnya tugas pasti beres gitu. Pasti beres. Yang paling penting sih ngejar deadline. Iya, deadline harus ya. Kalau menurut kamu nih IPK penting nggak sih waktu zaman kuliah? Karena aku anak beasiswa, jadi IPK itu penting buat aku. Iya, gitu. Pas ada goals berapa nggak sih IPK, misalkan goals kamu 3,9 tapi nyatanya emang enggak, misal nih enggak, terus itu gimana sih cara mengantisipasi? Kalau aku pribadi sih IPK itu kan di kampus aku tuh nggak boleh turun dari 3. Aku nargetin nggak boleh turun dari 3,5. Nah itu aja deh. Apa ya? Pokoknya kumlot gitu ya. 3,5 udah deh, sampai segitu aja gitu. Mempertahankan. Tapi kalau misalnya lebih apa ya? Lebih tinggi gitu. Ya udah alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga emang lebih dapat gitu ya kumlotnya. Alhamdulillah. Oke, setelah ngomongin kuliah dan SMA, kayaknya aku pengen tahu juga nih kehidupan kamu setelah kuliah yang menyandang gelar sarjana gitu, yang kayak maksudnya bayangan sarjana tuh sebegitu gimana, apalagi kita kan lulusnya angkatan corona nih. Nah gimana, coba setelah lulus aja dulu deh gitu. Kalau menurut aku kayak aku kan punya OSOP nih. Oke. Itu tuh kan adalah sebuah pekerjaan gitu kan. Nah dulu paradigma aku menganggap bahwa itu tuh bukan pekerjaan aku. Oke. Gitu. Jadi kan aku kan lulusan pendidikan, jadi aku harus kerja ya sebagai guru gitu. Nah ternyata pada saat lulusan corona itu kan susah banget ya, nyari lowongan kerja di guru tuh susah banget, bener-bener susah banget. Kita nggak tahu sekolah mana yang membuka lowongan gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu, nyoba berbagai hal gitu kan, kayaknya ya yang selama ini aku kerjakan itu adalah sebuah pekerjaan gitu. Kayak baru nyadar, oh ternyata gue udah gitu. Kerja gitu. Sebenarnya gue udah kerja, cuman gak diseriusin gitu. Nah itu dia, itu sih adalah sebuah kesalahannya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kan belajar kan. Kita belajar, mencoba berbagai hal, itu tuh wajar gitu untuk seorang manusia. Iya, betul banget sih, betul banget. Terus gimana nih setelah menyandang gelar sarjana, apakah sesuai dengan impian kamu apa gimana nih? Maksudnya kayak, wah ternyata jadi sarjana gini ya, atau gitu ya gitu, gimana dari? Sesuai impian atau enggak? Sesuai nggak setelah lulusnya tuh menggelar sarjana tuh seindah sesuai impian atau misalkan sesulit tidak sesuai impian gitu? Kalau menurut aku, karena aku belum bekerja, jadi ya belum sesuai dengan impian aku. Gitu. Cuman menyandang gelar sarjana tuh betapa beratnya, iya nggak sih? Ini pundak berat banget coy. Jadi kayak gimana ya? Orang yang sarjana dikiranya itu keren gitu. Yang pertama emang sama sih masyarakat keren ya, emang bener gitu kan. Kita udah bikin skripsi gitu, tebel banget gitu kan. Terus kayak kita dianggap tahu apapun. Ya emang harus tahu gitu kan. Terus jaga sikap. Iya betul. Jaga sikap bener nggak sih? Kalau misalnya kita marah nih ya,
kita nggak bisa benar-benar sepenuhnya marah. yang gitu. Ya, Jadi oke. harus agak ditahan dulu gitu, kalau marah mikir dulu ini baik atau enggak ya, karena gelar itu dipertaruhkan kalau misalnya kita Betul. marah di sosial media kayak gimana gitu. Aduh, Waduh, bener-bener. berat. Tapi aku benar-benar ngerasain banget yang kayak kita udah jadi sarjana nih, kayak pundak kayak beratnya tuh kayak menanggung beban besi yang berat banget. Ibaratnya dari pakaian aja kita dilihat, dari ketidakrapian pakaian pun dilihat keluar, dari tata bahasa, dari mimik muka, dari wajah. Terus tiba-tiba kalau kita salah ngomong aja tuh dilirik kayak, kok dia berpendidikan tapi ngomongnya kayak gitu, kayak bukan sih gitu, kayak gimana ya, kayak kita tuh nggak bisa jadi diri sendiri. Jadi kalau untuk orang-orang yang bilang harus apa adanya, enggak. Kalau kalian udah punya ilmu tinggi atau nggak usaha tinggi atau ilmu tinggi tuh banyak yang harus dijaga, bukan apa adanya tapi ada apanya gitu. Itu sih. Jadi maksudnya dijaga itu bukan kayak palsu gitu ya, segala apapun yang kita lakukan itu bukan palsu, tapi lebih ke dipikir dulu gitu, disaring dulu. Kan kalau kebanyakan orang kan kalau nggak suka ya udah gue nggak suka Oke, gitu nah kan. gitu, ya. Nah tapi kan kalau misalnya kita ya mikir aja dulu gitu. Tindakan ini bagus atau enggak ya, terus dampaknya besar atau enggak ya untuk kedepannya, kayak gitu sih. Jadi lumayan. Terus kan kalau misalnya di tempat kerja nih sarjana, aku kira juga kayak misalnya sarjana enak nih, misalnya gaji gede, oke, tapi tanggung jawabnya tuh gede banget. Dan ternyata yang SMA tuh emang enak banget, meskipun yang SMA tuh pusing ya, tapi dia kan hanya laporannya tuh hanya pada satu tingkat. Tapi untuk yang lulusan sarjana pas udah kerja tuh dia beberapa tingkat, beberapa kepala. Itu sih yang dirasain kayak aduh bener-bener pusingnya tuh minta ampun banget gitu, kayak real life-nya tuh bener-bener dunia keras banget tuh, bener-bener harus disiapkan mental tuh kayak gitu sih. Kamu pernah nggak lihat status anak-anak yang kayak dia tuh ngerasa hidupnya berat banget, tapi sebetulnya itu belum lulus berapa? Iya, kayak mereka tuh, apalagi kalau orang yang belum pernah ngerasain gak ada duit deh, contohnya ya, itu tuh belum hidup nyata deh, belum gitu. Kalau baru ngerasain galau percintaan, wah yang gitu mah udahlah gitu, dijalanin aja. Tapi kalau kita udah ngerasain kayak susahnya nyari uang atau nggak ada duit, nah itu baru kehidupan nyata. Iya benar Kayak banget gitu sih. harus apa ya, harus dinikmati aja deh semuanya pokoknya. Ada pesan gak nih untuk anak-anak para penonton nih, dari Sapa, dari sarjana pendidikan, mungkin apalah gitu, ada saran, ada pesan untuk anak-anak muda deh? Untuk anak-anak muda, kalau misalnya kalian punya masalah untuk di kehidupan gitu, jangan terlalu dipikirkan. Masa depan kalian tuh masih panjang gitu, jalani aja terus gitu, ngelangkah aja terus gitu, jangan sampai berhenti. Karena untuk sampai di umur yang 20 ke atas gitu, itu udah perjuangannya tuh udah harus lebih lagi gitu. Jadi ya semangat dan jalani. Benar-benar harus disiapkan mental aja sih. Yang pertama ya maksudnya jangan berpikir bahwa ini tuh berat, tapi coba deh jalanin berat, tapi jalanin, jadi kayak nikmatin aja prosesnya, kayak gitu mungkin ya. Ya betul. Oke, kayaknya udah dulu deh, ini kepanjangan videonya. Thanks banget Sapa udah mau diajak ngobrol tentang kehidupan di Putih Abu, terus kehidupan kuliah dan sampai sekarang. Semoga yang nonton bisa ngambil apa hikmahnya, apa juga manfaatnya. Semoga aja lah, tersemogakan aja apa yang mau. Oke, terima kasih Kak Sapa. Oke. Pamit, dadah.